Tabe bro bray, semoga kabar kalian tetap semangat, terutama diberi kesehatan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Bunda minta maaf, baru ada kabar buat kamu penggemar dari Tarot Palutabeo, karena baru ada kesempatan Bunda buat video terbaru buat kalian ya bro bray. Ini Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan. Ini hiburan, jadikan hiburan ramalannya Bunda. Semua kembali meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Judulnya, untuk mempersingkat waktu, judulnya nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir. Bagaimana di tahun 2024? Yang menfitnah, yang penyuruh maupun pelaku pemain sihir. Jadi nasib mereka bagaimana di tahun 2023. Dan Bunda sepertinya lebih cocok kalian memilih ya kartu. Bunda cuma kasih pilihan 2 kartu. Kartu pertama, kartu kedua. Silakan dipilih. Bila mana tidak bisa memilih salah satu kartunya, bisa dinonton habis. Semoga resonate, dan apabila resonate semua karena doa kalian, bukan karena Bunda ya bro bray. Mempersingkat waktu langsung berdoa tabe. Ya, Bunda kasih semangat bagaimana ramalan saat ini dan sampai sepanjang 2024, terutama nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir. Ini kartu pertama, kartu kedua. Silakan dipilih. Bunda sisipkan. Yang memilih kartu pertama, Bunda rasakan energi kalian ini ada lagi gelisah, ada khawatir, ada bercampur antara sedih atau senang. Energi kalian yang memilih file pertama atau kartu pertama. Di sini kalian tersakiti tentang adanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa saja pertemanan atau orang-orang yang kamu percaya, bisa saja pelakor, pebinor atau yang berusaha menfitnah, menyuruh bagaimana melakukan tindakan bermain sihir agar kamu drop, tidak bisa berbuat apapun. Itu yang merasakan energinya. Oke, dimulai ramalan untuk nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir. Bagaimana di tahun 2024? Energi keseluruhan. Di sini di tahun 2024 keseluruhan dari nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir, di sini banyaknya permasalahan yang mereka akan hadapi, terutama kemungkinan dimulai dari bulan Mei, Juni sampai seterusnya, terutama permasalahan dalam intern, keluarga, pertemanan, pekerjaan, karir, yang orang-orang yang dia sayangi. Jadi ada permasalahan. Ada pula nasib mereka mungkin dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya bisa saja dalam kondisi kesehatan. Itu energi keseluruhan. Saatnya Bunda shuffle dulu kartunya ya, agar tertarik energi kalian. Nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir di tahun 2024. Di sini kalau Bunda tarik energinya sebelum kartu ini, karena kartunya tidak mau ya, orangnya ini munafik bro guys. Munafiknya di depan kalian, mereka baik karena ada maunya, mereka baik-baik di hadapan kalian. Tetapi setelah kalian tidak bisa ikuti permintaannya, disitulah mereka berusaha menfitnah kalian dan menyuruh pelaku bagaimana kamu jangan terlihat, jangan bahagia, hancur dalam percintaan, ekonomi. Itu yang merasakan energi di sini. Kartunya tidak mau jatuh bro. Oke, Bunda pilih saja.
Kartu pertama. Di sini nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir akan ada seperti karma yang mereka dapatkan. Mereka akan tertindas, mereka akan kecurian. Ada juga seperti kebakaran yang dialami oleh pihak ketiga. Dan pelaku sekaligus ya seperti pelaku pemain sihir di sini mereka akan mendapatkan nasib sial. Nasib sialnya ini orang-orang yang dia sayangi mendapatkan cobaan yang betapa bertubi-tubi. Ada pula masuk rumah sakit, tentang biaya tidak bisa. Itu yang terjadi buat pelaku pemain sihir. Ini bawa santai ya bro, bray, jangan terlalu tegang. Di sini pula orang-orang yang selama ini yang menurut pihak ketiga sangat mencintai dia, ternyata di tahun 2024 yang dia banggakan selama ini atau yang dia cintai selama ini akan pergi meninggalkan pihak ketiga. Dan begitu pula sekaligus pelaku pemain sihir akan ketahuan dari orang-orang yang pernah kamu percaya dan berkata jujur kepada kamunya, sehingga pemain sihir ini ketakutan sepanjang tahun 2024 karena sudah ketahuan. Dan saat ini juga mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana nasib kalian tidak baik-baik saja, tetapi mereka bukan Tuhan bro, bray. Mereka juga akan sakit hati ya, pihak ketiga sakit hati. Dan pelaku pemain sihir kemungkinan sihirnya akan kembali ke dia, dan sihirnya juga akan dibongkar orang-orang yang lain bahwa selama ini hanya mungkin dikatakan bohong pemain sihirnya. Dan mengenai pekerjaan atau apapun yang digeluti oleh pihak ketiga di tahun 2023, nasib mereka mungkin awalnya kalian mengatakan Bunda sepertinya tidak ada perubahan. Ya, karena awal tahun mereka terlihat happy dan merayakan bagaimana kebahagiaan mereka, bahwa mereka sukses. Mungkin buat acara, tetapi kenyataannya tidak, bro. Di pertengahan bulan atau di pertengahan tahun, disitulah kehancuran mulai mengejar pihak ketiga. Ada pula pemain sihir berusaha untuk mencari pekerjaan atau berusaha mempromosikan diri. Kenyataannya orang-orang tidak akan lagi percaya dengan apa yang dia sampaikan, dan kesulitan dalam pekerjaan, ekonomi tentang mereka juga mungkin kesulitan mereka ini dari pihak ketiga maupun pelaku pemain sihir. Ya mungkin mengatakan bahwa mereka tidak ada utang piutang atau bagaimana ya. Nah, di sini justru kalian akan mengetahui, melihat langsung tagihan-tagihan yang mereka mungkin mengambil. Ya mungkin ya, kalau Bunda rasakan memang ada uang rentenir seperti itu, ada bukti yang kalian dapatkan, sehingga nasib pihak ketiga maupun pelaku pemain sihir ini ya salah tingkah dan ketakutan. Akhirnya apapun yang mereka lakukan membuat mereka ini malu, bro, bray. Malu, mungkin berpapasan dengan kalian akan malu juga. Itu yang merasakan energinya. Satu kartu lagi yang merasakan. Dan yang tukang memfitnah, dia akan terpisahkan dengan orang-orang yang dia sayangi, dan orang-orang yang dia sayangi akan menghancurkan dirinya sendiri bila mana pihak ketiga yang tukang memfitnah
Ada pula yang selama ini pihak ketiga yang suka menfitnah akan mendapatkan ya seperti musibah, kecelakaan, atau dikeroyok. Bisa saja ada masyarakat demo. Ini juga pihak ketiga yang menfitnah. Mungkin kemungkinan sebagian besar kalau benar rasakan ini akan ada kasus di dalam hukum, mungkin dalam satu rumah pemain. Nah, disitulah akan terlibat, harus berhadapan dengan pihak hukum. Itu yang merasakan energinya. Dan pelaku pemain sihir ini semakin tidak ingin lagi melakukan hal-hal yang disuruh oleh pihak ketiga. Ya, hal-hal ini bagaimana caranya, foto kalian atau kalian ditaburin apapun di depan atau di dalam rumah kalian, di halaman kalian. Ini ada juga dihanyutkan di sungai, di lautan, dan ditanam di kubur. Mereka tidak mau lagi dan benar-benar ingin bertobat. Tidak mau, intinya tidak mau lagi bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan apa yang selama ini selalu mungkin pihak ketiga memberikan imbalan yang luar biasa. Kenyataannya di posisi dari pelaku pemain sihir tidak mau lagi ya, ketakutan karena mereka takut hasilnya mendapatkan tabur tuai karma. Dan pihak ketiga melihat langsung orang-orang yang dia sayangi atau dia cintai, ya, melihat perzinaan atau perselingkuhan. Ada juga melihat orang-orang yang dia sayangi, yang dia percaya, yang dia banggakan, ternyata menjerumuskan pihak ketiga ke ranah hukum. Itu yang merasakan hidupnya. Ya, di sini mereka akan kehilangan nama baik, kehilangan dalam ya mungkin karir, akan mulai redup. Tentang orang-orang yang dia sayangi akan berbalik arah dari dia dan meninggalkan pihak ketiga. Dan tentang pelaku pemain sihir atau siapapun yang menyuruh, bisa saja pelaku pemain sihir ini ya pelaku langsungnya yang mungkin mempunyai talenta ya, seperti dukun, atau bisa saja yang kemasukan di sini, kemasukan goib apalah. Di sini mereka akan dimakan sendiri ya, seperti goibnya atau jinnya memakan dirinya sendiri dan sanak keluarganya, sehingga mereka akan meminta bantuan dari kamu. Itu juga yang Bunda rasakan energinya. Di sini awalnya dari mungkin pelaku pemain sihir ini sempat ingin lagi bekerja sama, tetapi karena melihat posisi kalian ya sepertinya tidak bisa, bukan tentang siapa yang hebat ya, kalau Bunda rasakan sepertinya kalian tetap terlindungi oleh malaikat pelindung kalian. Mereka ketakutan dan ingin menyeberang atau menemui kalian, atau bisa saja ilmu yang mereka kirim tidak akan tembus kepada kalian sekeluarga. Itu Bunda bantu juga doa kalian ya. Kita lihat lagi satu kartu. Dan di sini bila mana pelaku pemain sihir sudah, ini Bunda rasakan sudah melakukan bagaimana caranya hubungan kalian hancur dan sudah hancur, menghadirkan cara menyihir, menghadirkan dukun. Justru nasib mereka di tahun 2024, apa yang mereka lakukan dengan kalian akan terjadi dengan turunan mereka, mungkin anaknya, apanya akan gagal dalam pernikahan dan sudah gagal sebelumnya ya, mungkin pertunangan. Dan di tahun 2024 juga ada kegagalan karena ada turunan-turunan yang akan mendapatkan tabur tuai dari perbuatan tindakan pihak ketiga. Bila posisi pelaku pemain sihir, Bunda rasakan energi di sini, mereka juga akan hancur tentang
adik kakak seperti itu ya, adik kakak untuk hubungan rumah tangga akan hancur juga. Ada juga mereka saling menyihir sendiri antara suami istri saling menyihir ya. Itu yang Bunda rasakan energi di sini. Karena yang satunya ingin bertobat, tapi yang satunya menghasut, sehingga saling menyihir masing-masing energi di sini. Kita lihat lagi 2 kartu di bagian ini. Di sini mereka akan minta bantuan pula dengan kalian, tetapi kembali ke diri kalian lagi, bro bray. Ya, karma, keadilan. Selama ini kalian menanamkan kebaikan, selalu berpikiran positif. Apapun yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pelaku penyuruh, ya seperti penyuruh pelaku pemain sihir, di 2024 sudah saatnya mereka mendapatkan tabur tuai atau karma yang sangat tragis menurut Bunda ini. Ada pula dijepit mobil ya, sorry ya, seperti itu, kendaraan. Ya, apapun yang mereka katakan bisa segalanya, ternyata Tuhan ambil kembali karena mungkin keserakaan, kerakusan, iri, dengki, apalagi kemungkinan bertamengkan agama dengan cara bermain sihir. Di sini alam semesta, ya intinya Tuhan mengutus para malaikat untuk menegur atau mengambil semua yang mereka miliki, yaitu kehancuran dalam satu rumah. Nah, beberapa rumah, mungkin adik kakak ikut terlibat, atau sepupu, om, tante, apapun ya, sini akan hancur. Jadi berhati-hati kalian nih sebagai posisi pihak ketiga, karena Bunda tidak mau menghakimi siapa yang benar. Bisa saja posisi pihak pertama yang salah. Sepertinya hanya ini yang memilih kartu pertama. Saatnya Bunda akan bacakan memilih kartu kedua. Kartu kedua yang memilih sepertinya kalian tenang-tenang saja, senyum-senyum. Hore, senyum. Yang tadinya Bunda rasakan kalian sedih, kalian naik turun emosi, tiba-tiba marah. Kebetulan Bunda buat video dan kalian penasaran, kepo, akhirnya kalian memilih file kedua ini. Senyum-senyum juga ya, senang ya, percaya dan tidak percaya, tetapi kalian alami. Dimulai. Nasib pihak ketiga sekaligus pemain atau pelaku pemain sihir di tahun 2024. Pihak ketiga ini bisa saja yang tukang memfitnah atau penyuruh pelaku pemain sihir. Bisa saja diadu domba, bisa saja pelakor pebinor. Nah, pihak ketiga juga bisa saja yang menyerumuskan keluarga sendiri. Itu juga yang diposisikan sebagai pihak ketiga. Energi keseluruhan di tahun 2024. Di tahun 2024 yang pihak ketiga, mungkin pihak ketiga ini sebagian memakai, mungkin ada tameng ya, tameng, mungkin Bunda pikir positif saja ya, walaupun yang Bunda lihat tidak. Mereka memakai petu agama dengan melindungi mereka. Kenyataannya tidak. Jadi mereka yakin, antusias bahwa di tahun 2024 mereka memenangkan permainan. No, menurut Bunda tidak. Dan sekaligus penyuruh pelaku pemain sihir. Di sini mereka yakin bahwa kalian akan tumbang atau kalian akan hancur, karena sudah beberapa tahun mereka upayakan, tetapi tidak ada kehancuran yang kalian dapatkan. Nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir. Oke, sudah ada 3 kartu. Di sini pemain atau Bunda klarifikasi dari pihak ketiga. Di sini pihak ketiga akan mengemis cinta, bro bray, yang awalnya mereka memakai
Mungkin ini sebagian yang Bunda rasakan pihak ketiganya memakai susuk ya, susuk di bagian-bagian wajahnya. Ada bertai lalat di bagian-bagian dari leher, tangan, ada semua, kaki. Itu tai lalat yang Bunda lihat ya. Ada pula pihak ketiga mengemis cinta karena merasa bangga, ada tai lalat di pipi. Itulah pihak ketiga yang Bunda rasakan di pipi ya. Tapi tidak semua ini penontonnya Bunda seperti itu, karena kalian ingin tahu pemain ya, itu nasib pihak ketiga. Mereka akan mengemis cinta, mereka akan tersakiti dan sangat luar biasa terpuruk di manapun mereka berada. Di sini keluarga akan menyerang balik pihak ketiga, atau mungkin suami kalian atau istri kalian atau keluarga dari pasangan kalian lebih mendukung pihak ketiga. Kenyataannya di tahun 2024 kehidupan pihak ketiga ini apa ya, ngambang seperti itu energinya yang Bunda rasakan. Jadi pihak ketiga ini maju kena mundur kena, sehingga mereka putus asa, ada berusaha nekat untuk bunuh diri. Dan pelaku atau penyuruh pelaku pemain sihir, mereka tiba-tiba, sorry ya, mati mengenaskan. Bunda rasakan mati mengenaskan. Wow, mengenaskan. Ada pula kesulitan dalam ekonomi anak-anak, mungkin apapun ini, mereka ini seperti disita barang, sorry ya, penyitaan barang yang Bunda rasakan, atau rumah, tempat, sehingga pihak ketiga maupun pelaku pemain sihir ini apa ya, Bunda seperti rasakan mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa, sudah ketahuan dan sudah ditahu publik, sehingga mungkin pasangannya atau pasanganmu atau keluarga teman akan kembali memperbaiki hubungan dengan kalian, berkomunikasi lagi dengan kalian, dan membenci pihak ketiga. Justru pihak ketiga akan dikucilkan di tahun 2024. Begitu pula ya pelaku pemain sihir. Pelaku pemain sihir ini ada apa ya, mati mengenaskan yang Bunda rasakan. Dan begitu pula pihak ketiga, atau ini bisa saja pihak ketiga ini mendapatkan penyakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba pendarahan, tiba-tiba jantungan. Bila ini posisi pihak ketiganya sebagai pihak ketiga. Ada pula tiba-tiba pihak ketiga ini diringkus, atau diringkus di tengah jalan, seperti itu yang Bunda rasakan energinya. Atau pelaku pemain sihir. Dan di sini jiwa mereka atau mental mereka benar-benar sangat-sangat luar biasa terpuruk mental mereka ini. Apalagi mereka akan disurati dari pihak-pihak berwenang. Bisa saja pasangan kalian akan menceraikan, atau pasangannya menceraikan si pihak ketiga ini yang tukang memfitnah atau penyuruh pelaku pemain sihir. Nah, pemain sihir ini mungkin dukunnya, tabibnya ini tiba-tiba anak mereka atau keluarga mereka, orang tua mereka, mungkin pokoknya keluarga ya, tante, om, sepupu seperti itu, ini mendapatkan suatu peristiwa yang tragis juga. Atau bisa saja perang saudara mereka ini, pelaku pemain sihir. Kalau Bunda rasakan seperti itu, perang saudara, sehingga menewaskan. Dan di sini selama ini mungkin di depan publik bahwa pihak ketiga merasa aman-aman saja,
Dan begitu pula pelaku pemain sihir sangat-sangat bahagia karena sudah menghancurkan kehidupan percintaan kalian, karir kalian, atau menghancurkan antara kalian adik kakak, bisa saja seperti itu ya. Dalam persaudaraan, di sini di posisi mereka atau nasib mereka di tahun 2024, justru publik atau netizen mengetahui apa yang ternyata selama ini mereka hanya bermain drama. Kenyataan atau yang nyata kalian lihat atau netizen lihat terpuruk, itu yang merasakan energinya. Dan semakin ketakutan pula mereka, semakin kuat mereka ingin berusaha, ingin memakai cara apapun, tetapi semakin kuat alam semesta akan menegur si pihak ketiga yang tukang memfitnah atau pelakor pebinor atau dalam keluarga intern, atau bisa saja pihak ketiga ini pelaku pemain sihir, seperti itu. Mungkin iri dengki dengan kalian ya, atau terlalu suka menfitnah sehingga bermain cara yang kurang sehat menurut Bunda. Di sini semakin mereka berusaha ingin menghancurkan atau ingin meredupkan usaha kalian, percintaan kalian, mungkin awalnya mereka merasa senang ada pertengkaran kalian, tetapi balasan alam semesta lebih dahsyat buat mereka sebagai posisi pihak ketiga maupun pelaku pemain sihir. Itu yang terjadi di tahun 2024 buat nasib mereka. Ada pula merasakannya mendapatkan jeratan, atau mereka selama ini ingin menjerat kalian atau ingin menjebak kalian, kenyataannya mereka sendiri yang terjerat dengan perbuatan kotoran atau pikiran kotor mereka ya. Ini kesulitan keuangan, ada ekonomi, mungkin usaha mereka mulai redup karena orang-orang yang dia percaya akan menghancurkan pula. Dan waktu di tahun 2024 saatnya mereka harus dibersihkan oleh alam semesta. Dan apa yang mereka perbuat atau perlakukan dengan kalian, mereka akan dapatkan dulu. Belum, awalnya mungkin belum tragis bray, tapi akan tragis yang merasakan. Di sini setelah ada permintaan maaf dari pelaku ini seperti pihak ketiga, pelaku pemain sihir meminta maaf kepada kamu, atau mereka jujur kepada kamu, sehingga dengan pertobatan mereka, tapi ini pertobatan ini hanya sementara untuk mengelabui kalian, tetapi kenyataannya apapun mereka ingin mengelabui kalian, dan kalian ini kalau Bunda rasakan ini cepat iba, cepat kasihan, karena ketulusan hati kalian, mereka juga hancur, akan diredupkan apapun yang mereka usahakan. Itu saja yang Bunda bisa ramalkan tentang nasib pihak ketiga sekaligus pelaku pemain sihir Tabe.